Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi control panel di server Linux. Seperti kita ketahui bahwa dalam memanage baik itu server ataupun mungkin PC desktop kita kadangkala membutuhkan sebuah fungsi grafis atau graphical user interface, di mana kita tidak, bagi yang mungkin sulit untuk memanage server atau PC di Linux menggunakan terminal, mungkin ada baiknya atau mudahnya kita menggunakan control panel berbasis GUI. Seperti kita ketahui bahwa ada beberapa di pasaran control panel yang banyak digunakan oleh user. Mungkin kita mengenal WHM dan cPanel-nya, kemudian kita mengenal Flash, kemudian ada beberapa control panel yang lain mungkin memiliki fungsi ataupun fitur secara spesifik atau khusus dan memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Di sini kita akan membahas tentang control panel yang umum digunakan di server berbasis Linux. Walaupun control panel ini mungkin bisa digunakan di operating system berbasis Unix yang lain seperti BSD ataupun Solaris mungkin, namun dua control panel ini umumnya banyak digunakan di server berbasis Linux karena kedua control panel ini berbasis open source, kemudian memiliki fungsi yang sangat kompleks. Di sini dua control panel yang kita akan bahas adalah pertama Webmin yang sangat banyak digunakan oleh server ataupun PC desktop berbasis Linux. Kemudian yang kedua adalah Agenti. Untuk Webmin sendiri awalnya dikembangkan oleh Jamie Cameron menggunakan bahasa Perl. Kemudian yang kedua ini adalah Agenti, dikembangkan oleh Eugene Plankov menggunakan bahasa Python. Kedua control panel open source ini memiliki fungsi dan fitur yang kompleks namun sangat bermanfaat sekali bagi kita yang ingin memanage atau mengkonfigurasi server kita. Webmin sendiri dan Agenti selain memiliki fitur dan kegunaannya masing-masing dan hampir relatif sama fungsinya, namun ada beberapa perbedaan di Webmin ataupun Agenti ini, baik dari sisi grafis atau tampilannya, kemudian dari sisi portnya. Di sini kita akan coba untuk melakukan instalasinya terlebih dahulu. Kita bisa mendownload Webmin di situsnya www.webmin.com. Di sini kita download. Kemudian untuk Agentinya juga kita bisa download di agenti.org. Untuk server kita yang berbasis Fedora, Red Hat ataupun yang berbasis packaging RPM bisa mendownload yang berbasis RPM. Kemudian untuk server kita yang berbasis Debian seperti Linux, Ubuntu atau Mint dan Elementary mungkin bisa mendownload versi Debian. Untuk Linux atau Unix yang lain mungkin bisa mendownload versi tar, dan di sini juga ada Solaris ya. Di sini kita tinggal download. Karena komputer yang saya gunakan adalah Ubuntu, maka saya mendownload yang versi Debian. Di sini kita download. Oke, setelah kita download, kita simpan file Debian-nya. Di sini kita lihat extensionnya adalah .deb karena aplikasinya adalah berbasis Debian atau Ubuntu. Di sini kita simpan. Kemudian di sini kita juga bisa melihat untuk Agentinya. Kita download versi Agenti server admin panelnya.
Kemudian di sini kita download. Di sini ada beberapa paket yang bisa kita gunakan. Di sini ada versi Debian, Ubuntu, Fedora, Red Hat, kemudian CentOS, kemudian di sini BSD. Di sini kita download yang versi Ubuntunya, atau yang bagi yang menggunakan Linux yang lain bisa install sesuai dengan versi Linux Anda. Di sini kita dikasih info untuk cara installnya. Oke, di sini saya akan men-skip cara instalasinya sendiri karena untuk instalasinya cukup mudah dan dapat diikuti oleh kita. Oke, setelah kita sudah menginstal Agenti dan Webmin-nya, maka kita cukup menjalankan sendiri Webmin dan Agentinya. Oke, untuk bagi teman-teman yang mungkin gagal dalam melakukan atau menjalankan Agenti dan Webmin-nya, mungkin bisa di start dahulu servisnya. Servisnya sendiri ada di folder etc /init.d. Di situ ada Webmin ataupun Agenti service. Jadi tinggal di start dahulu. Kemudian kalau sudah di start, kita tinggal open browser. Kemudian kita buka alamatnya. Untuk kedua control panel ini menggunakan URL SSL, jadi alamatnya HTTPS. Untuk Agenti sendiri port yang digunakan adalah 8000, kemudian untuk Webmin menggunakan port 10000. Jadi di sini kita tinggal jalankan di browser, kemudian akan muncul untuk tampilan loginnya. Untuk tampilan login kedua kontrol panel ini cukup sama. Di sini untuk Webmin-nya kita diminta untuk memasukkan username root, kemudian untuk passwordnya password root kita. Jadi username dan passwordnya ini sama persis dengan password root di PC yang kita gunakan. Jadi kita tidak perlu men-setup apapun di Webmin maupun Agenti. Jadi username yang kita gunakan adalah sama persis dengan root yang ada di komputer kita, kemudian passwordnya juga. Begitu juga dengan Agentinya. Di sini setelah kita masukkan username dan passwordnya, kita coba login. Oke, di sini kita login. Ya, ini tampilan awal Webmin. Kemudian kita coba login lagi untuk Agentinya. Ya, ini tampilan untuk Agenti control panelnya. Kedua kontrol panel ini memiliki fitur atau fungsi yang sebenarnya hampir serupa, hanya saja mungkin beberapa memiliki kelebihan masing-masing. Di sini kita melihat bahwa tampilan untuk Agenti control panel ini cukup sleek ya, jadi tampilannya bagus dan enak untuk dilihat. Karena seperti kita ketahui ini mungkin dari sisi developnya sendiri menggunakan bahasa Python yang mungkin berpengaruh terhadap UI-nya sendiri. Kemudian untuk Webmin memiliki tampilan yang lebih sederhana namun cukup mudah dimengerti. Di tampilan awal kita melihat bahwa Webmin di sini menampilkan hostname kita, kemudian operating system yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Ubuntu 14.04. Kemudian di sini akan muncul versi Webmin-nya. Kemudian akan muncul jam ataupun waktu di komputer yang kita gunakan. Kemudian di sini ada versi kernel yang saya gunakan dan arsitekturnya. Di sini saya menggunakan Linux kernel 3.13. Versi generik, arsitekturnya adalah 64 bit. Kemudian prosesor yang saya gunakan dual core CPU E5700. Kemudian di sini akan muncul uptime dari PC saya. Di sini juga ada muncul proses yang berjalan pada PC saya. Di sini ada 192 proses yang berjalan. Kemudian ada muncul CPU load average rata-ratanya. Kemudian ada penggunaan CPU-nya, kemudian ada di space yang tersisa. Oke, ini untuk Agenti sendiri hampir sama. Di dashboard halaman utamanya di sini akan muncul uptime-nya. Kemudian ada
button untuk memanage power dari PC kita. Di sini ada suspend, hibernate, reboot, and power off. Kemudian di sini ada CPU usage-nya, karena saya dual core maka di sini ada 2 bar. Masing-masing barnya 35%. Kemudian di sini ada memory usage. Ini memory usage dari komputer saya sendiri. Kemudian di sini ada swap usage-nya. Ya, untuk tampilannya sendiri hampir sama, hanya saja untuk webmin untuk tampilan awalnya lebih detail seperti ini. Kemudian kalau untuk Agenti berbasis grafis seperti ini. Kemudian untuk webmin sendiri di sini ada beberapa menu ya, side menu. Di sini ada untuk webminnya sendiri kita bisa ada menu backup. Di sini backup modul yang tersedia ada backup bin server, kemudian Bakula bin, DHCP server, group bootloader dan lain-lain. Ini untuk fungsi backup. Di sini juga ada fungsi schedule-nya, kita bisa membuat schedule dari backup yang akan kita lakukan. Kemudian selain fitur backup dan fitur schedule backup ini, pastinya juga ada fungsi restore, kita bisa melakukan restore. Kemudian di sini di change language and theme, kita bisa melakukan perubahan sistem dari webmin-nya. Di sini ada beberapa tema yang tersedia, kita bisa memilih tema atau tampilan dari webminnya. Ya, untuk tampilan di menu webmin sepertinya lebih khusus untuk memanage webminnya sendiri. Di sini juga kita bisa membuat user untuk login webminnya. Ini menu webmin dikhususkan untuk memanage webminnya. Kemudian di sini ada sistem. Di sini kita bisa memanage sistem server kita atau PC yang kita gunakan. Di sini pastinya ada fungsi boot up and shutdown. Di sini ada beberapa service yang berjalan pada komputer kita. Di sini muncul nama-nama service yang berjalan ataupun mungkin yang tidak berjalan. Sebagai contoh, kalau misalkan kita ingin mematikan atau menjalankan fungsi suatu service, di sini kita lihat bahwa fungsi Apache start at boot berarti untuk Apache-nya sendiri berjalan atau dieksekusi saat booting. Dan di sisi yang lain di sini ada keterangan running now, berarti di sini keterangannya adalah bahwa service tersebut sedang berjalan. Jika kita ingin matikan, kita cukup centang set nama service-nya, kemudian kita cukup stop, atau mungkin yang bagi ingin start ataupun restart. Jika kita ingin melakukan start on boot pada suatu service, artinya bahwa kita ingin mengeksekusi service tersebut saat PC dinyalakan, maka kita bisa mengklik tombol yang start on boot. Atau jika kita ingin disable suatu service saat PC dinyalakan, kita bisa mengklik disable on boot. Kemudian di sini juga ada fungsi start now and on boot, artinya bahwa service dijalankan sekarang dan juga dieksekusi saat setiap PC dinyalakan, atau mungkin disable now dan on boot. Jadi maksudnya service tersebut dimatikan sekarang dan juga tidak dijalankan saat server dinyalakan. Kemudian di sini ada fungsi button juga, tombol, kita bisa mereboot ataupun mematikan komputer. Ini untuk fungsinya sendiri lebih dikhususkan untuk start ataupun stop suatu service. Atau kalau misalkan kita ingin membuat suatu service secara manual, di sini kita bisa meng-create secara manual di menu create a new upstart service. Di sini seperti kita ketahui bahwa service yang digunakan Ubuntu menggunakan upstart, karena memang kalau untuk berbasis Ubuntu menggunakan upstart. Walaupun kedepannya untuk Ubuntu ataupun Debian dan Linux yang lain akan menggunakan sistem D sebagai sistem demonya. Oke, di sini kita skip.
Selain boot up and shutdown service, di sini juga kita bisa melakukan perubahan password. Di sini lebih dikhususkan untuk merubah password dari masing-masing service. Kemudian di sini ada manajemen disk dan networknya. Di sini kita tersedia beberapa file system yang muncul. Mungkin di sini ada Apple File System, Extended 3, kemudian Razer, NTFS, FAT, dan lain-lain. Ini untuk memanage disk dan file system network. Kemudian di sini kita bisa melakukan file system backup. Jadi suatu file system di hard disk yang kita miliki bisa di backup. Kemudian di sini ada log. Kita bisa melihat log masing-masing log. Oke. Ya, di sini di menu sistem ini fungsinya lebih dikhususkan untuk memanage sistem dari server kita. Juga di sini juga muncul pastinya selain memanage sistem, pastinya juga memanage paket. Di sini ada paket karena memang salah satu bagian dari sistem, mungkin paket dari aplikasinya tersebut. Di sini kita bisa melihat aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Kita bisa melakukan update ataupun meremove. Oke, di sini ada sistem lognya. Di sini kita bisa melihat sistem log dari server yang kita gunakan. Kemudian di sini kita bisa memanage user ataupun group. Kalau misalkan kita ingin membuat ataupun mendelete suatu user, kita bisa lakukan di menu ini. Di sini kita bisa membuat user baru, seperti nama usernya, ID-nya, nama asli, kemudian directory, folder home-nya, passwordnya kita setting di sini, kemudian men-setting grupnya. Ya, di menu ini kita bisa men-setup user dan grup dari sistem komputer kita atau pengguna di komputer kita. Jadi intinya menu sistem, site menu sistem ini berisi menu-menu, kumpulan menu-menu yang bisa kita gunakan dalam memanage sistem secara spesifik, seperti service, merubah password servicenya, kemudian untuk prosesnya sendiri, kemudian ada cron job, system log, dan lain-lain. Ini untuk memanage sistem. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan konfigurasi server. Di sini ada Apache. Kita bisa melakukan setup ataupun setting Apache yang kita gunakan. Kemudian ada MySQL yang kita bisa setup. Kemudian di sini juga ada fungsi mailnya. Di menu order kita bisa melihat beberapa fungsi seperti command cell, file manager, kemudian SSH login, dan fungsi-fungsi yang lain. Kemudian di sini ada fungsi networking, kita bisa melakukan bandwidth monitoring. Kemudian untuk fungsinya sendiri kita bisa melakukan reporting. Kemudian di sini ada fungsi Linux firewall. Kemudian kita bisa memanage hardware dari CD burner, kemudian partisi di hard disk, kemudian manajemen printer berbasis CUPS, kemudian clustering. Oke, ini untuk fungsi di webmin sendiri. Kita kemudian akan membahas pula mengenai control panel Anjeti. Untuk control panel Anjeti juga fungsinya hampir serupa. Di sini kita bisa mengkonfigur. Di sini kita bisa mengkonfigur bahasa yang kita gunakan, kemudian di sini port, kemudian dari SSL. Ini untuk mengkonfigur dari Anjeti-nya sendiri. Kemudian ini untuk merubah password dari control panel Anjeti. Kemudian ini untuk fungsi plugin yang bisa kita manage. Plugin di sini adalah plugin yang digunakan oleh Anjeti. Oke. Kemudian di menu sistem
Sama seperti webmin yang memiliki side menu system, di sini kita bisa memanage sistem kita. Di sini kita bisa memanage cron, kemudian file system. Di sini akan muncul file system hard disk kita, ditampilkan dalam menu bar grafis yang cukup baik. Di sini kita juga bisa melakukan unmount atau eject. Di sini juga ada fungsi firewall. Firewall sendiri berbasis IP table, jadi kita bisa memanage atau membuat rule dari firewall kita. Kemudian di sini ada fitur host. Kemudian di sini ada fitur logs, kemudian ada name server, kemudian networks, paket, dimana kita bisa memanage paket-paket yang kita gunakan di webmin, di Anjeti, di Anjeti, yang hampir sama fiturnya seperti yang ada di webmin di menu sistem yang sama dengan webmin. Jadi hampir sama fungsinya. Jadi webmin Anjeti. Kemudian di sini ada fitur proses, di mana di menu proses ini kita bisa melihat proses apa saja yang berjalan. Jika kita ingin mematikan fungsi atau proses ini, kita cukup mengklik tombol terminate. Atau jika kita ingin mengkill, tinggal tombol kill kita klik. Di sini kita bisa melihat proses-prosesnya dari proses ID-nya, nomornya berapa, proses ID-nya, kemudian parent-nya, kemudian di sini kita bisa melihat komen, nama prosesnya, kemudian CPU, penggunaan CPU dan penggunaan RAM-nya berapa, kemudian proses tersebut dieksekusi atas user siapa. Oke. Di sini juga kita bisa manage user. Di sini ada user saya. Kemudian jika kita ingin menambahkan user lain, kita tinggal klik tombol user. Oke, ini untuk fungsi Anjeti di menu sistem. Kemudian di sini ada menu tools, di mana ada sub menunya. Di sini ada fungsi file manager. Mungkin seperti control panel S panel yang kita gunakan di share hosting ataupun hosting kita. Di file manager ini juga hampir sama, jadi ada fungsi file manajernya. Sama seperti untuk webmin sendiri ada fungsi file manajernya. Ya hampir sama. Hanya saja untuk webmin kita harus mengaktifkan modul Java. Karena untuk file manager yang digunakan webmin menggunakan Java runtime untuk eksekusinya. Kemudian kalau untuk file manager di Anjeti tidak membutuhkan Java runtime environment, jadi berbasis web langsung tanpa membutuhkan fungsi Java. Kemudian di sini ada fungsi notepad yang cukup membantu. Kemudian di sini ada fungsi running test. Di sini kita bisa membuat schedule dari task yang kita bisa eksekusi sesuai job tertentu. Kemudian di sini ada fungsi terminal. Di menu software terdapat submenu Apache. Di sini kita bisa memanage Apache kita. Kemudian di sini ada menu MySQL untuk memanage database kita. Kemudian di sini ada menu service. Oke. Untuk service yang kita gunakan hampir sama. Di sini kita bisa melakukan stop ataupun restart. Di sini kita juga bisa melihat untuk nama servicenya. Di sini ada proses-proses yang berjalan. Jika ada tanda seperti ini mungkin artinya service tersebut sedang berjalan. Tampilannya lebih sederhana,
ketimbang webmin. Jika kita bandingkan dengan webmin, di sini fungsi webmin lebih lengkap. Di sini webmin kita lebih lengkap. Di sini kita bisa melihat nama prosesnya, kemudian apakah proses tersebut berjalan saat booting, lalu apakah proses tersebut berjalan sekarang. Jadi di sini ada lebih lengkap di webmin. Kemudian di sini kita tersedia button-button yang bisa kita gunakan seperti start, stop, restart, start on boot, disable on boot, start now and on boot, kemudian disable now and on boot. Kemudian kita bisa melakukan reboot juga. Untuk webmin sendiri lebih lengkap, sedangkan untuk Anjeti dia lebih sederhana. Di sini kita hanya bisa melihat untuk fitur stop dan restart. Di sini juga sama keterangannya. Service yang digunakan adalah upstart dan sysvinit. Jadi untuk Anjeti maupun webmin memiliki kelebihan masing-masing. Dari sisi grafis, Anjeti lebih sederhana namun slick dan enak dilihat, sedangkan untuk webmin sendiri memang jauh lebih lengkap dan lebih advance, dan dari segi tampilan cukup mudah dimengerti dan lebih kompleks pastinya karena lebih dikhususkan untuk yang lebih advance dengan fitur-fitur yang atau fungsi yang lebih banyak dan kompleks. Mungkin cukup sekian untuk pengenalan ataupun penjelasan dari control panel ini. Demikianlah untuk penjelasan dari fungsi webmin dan Anjeti. Bagi teman-teman yang ingin melakukan instalasinya, bisa melakukan instalasi dengan mudah. Cukup ikuti instruksi instalasi yang tersedia di website. Demikian penjelasan saya, semoga membantu. Sampai jumpa.